Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada seluruh yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan juga antum perhatikan dari kajian ini agar antum mendapatkan manfaat dari apa yang dikaji. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, pada pagi ini kita akan mengkaji yang pertama ayat Al-Quran. Saya akan jelaskan dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim dari kitabnya Al-Fawaid. Yang kedua, penjelasan tentang berkaitan dengan salat syuruq, salatul isyraq. Antum buka ayatnya dari surah Al-A'raf ayat 175 ayat 176. Saya bawakan dari kitab Al-Fawaid dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang wafat tahun 751 Hijriah, yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid. Beliau menjelaskan tentang ayat dalam surah Al-A'raf ayat 175 176. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau menjelaskan tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dia melihat dunia ini dengan pandangan bahwa dunia ini adalah tempat yang fana, dan orang yang beriman bertakwa memandang bahwa akhirat itu adalah tempat yang abadi, tempat yang kekal. Beliau sebelumnya menjelaskan beberapa halaman, ada 10 halaman sebelum yang kita akan bahas ini. Kata beliau, la tatimu raghbatu fil akhirati illa bizzuhdi fid dunya wa la yastaqimu az-zuhdu fid dunya illa ba'da nadharaini sahihaini. Kata beliau, tidak akan sempurna keinginan seorang terhadap akhirat kecuali dengan zuhud terhadap dunia.
Dan zuhud itu tidak akan tercapai, artinya tidak akan langgeng zuhud itu di dunia kecuali dengan melihat dua pandangan yang sahih. Pandangan yang pertama, nadharun fid dunya wa sur'ati zawaliha wa fana'iha wa idmihlaliha wa naqsiha wa khissatiha wa alamil muzahama 'alaiha wal hirsi 'alaiha. Kata beliau, yang pertama pandangannya seorang yang beriman terhadap dunia ini, bahwa dunia ini sesuatu yang cepat hilangnya. Dia adalah kehidupan yang fana, yang pasti berakhir, kehidupan yang kurang, kehidupan yang rendah, kehidupan yang hina. Dan juga orang akan berebut dengan dunia ini dan mempunyai ambisi yang sangat besar kepada dunia ini, yang akibatnya wa akhiru dzalika az-zawal wal inqita', akhirnya pasti akan terputus, pasti akan hilang. Ma'a ma yu'qibu minal hasrati wal asaf, dengan diiringi penyesalan, kesedihan, dan seterusnya. Jadi orang beriman itu memandang dunia itu kehidupan yang fana, kehidupan yang hina, kehidupan yang rendah, kehidupan yang pasti berakhir, yang pasti hancur, yang pasti binasa. Itu orang beriman. Kemudian an-nadharu tsani fil akhirah wa iqbaliha wa maji'iha wa la budd wa dawamiha wa baqaiha wa syarafi ma fiha min al-khairat wal masarrat wa tafawut alladhi bainahu wa baina ma ha huna fa hiya kama qala Allah ta'ala wal akhiratu khairu wa abqa فهي خيرات كاملة دائمة وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. Pandangan yang kedua tentang akhirat, bahwa akhirat itu pasti akan datang, pasti, kehidupan yang pasti, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, dan juga kehidupan yang orang masuk ke surga itu dia akan mendapatkan kemuliaan, kebaikan, kesenangan, dan juga perbedaan tempat yang ada di sana. Ada yang masuk ke surga, ada yang masuk ke neraka, waliyadzubillah. Dan akhirat adalah tempat yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan ini sering dibaca oleh imam ketika sholat Jumat, dan juga ketika kita sholat witir, baca surah apa? Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Disebutkan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Yang sebelum ayat ini apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat merupakan semua kebaikan, isinya semua kebaikan, semua kesempurnaan, dan semua kelanggengan yang ada dan abadi. Adapun dunia adalah kehidupan khayalan, kehidupan yang kurang, kehidupan yang terputus, kehidupan yang fana. Maka kata Al-Imam Qayyim, kalau sudah sempurna dua pandangan ini, maka orang yang berakal dan orang yang beriman, dia akan mementingkan yang mana? Akhirat. Kalau orang berakal, dia akan mementingkan kehidupan akhirat. Orang yang beriman juga demikian. Kehidupan dunia, kehidupan yang fana, kehidupan yang penuh dengan kehinaan, kerendahan. Kalau orang yang beriman, dia akan memilih kehidupan akhirat. Kalau orang yang berakal, dia akan memilih kehidupan akhirat.
Ini kehidupan yang pendek, hanya 60 sampai 70 tahun umurnya orang itu. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqallu ma yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari itu. Sedangkan akhirat abadi dan semua penuh dengan kenikmatan akhirat itu. Maka orang yang beriman memilih akhirat, orang yang berakal pun memilih akhirat. Ketika orang itu menyibukkan diri dengan dunia, dia lupa dengan akhirat. Yang pertama dipertanyakan tentang apanya? Imannya. Yang kedua ditanyakan tentang akalnya, waras atau tidak dia. Waras atau tidak. Ketika dia sibuk dengan dunia, habis waktunya buat dunia, ditinggalkan ibadah dia kepada Allah yang Allah ciptakan dia untuk ibadah, maka yang dipertanyakan dia beriman atau tidak. Yang kedua, dia berakal atau tidak. Ini untuk seluruh manusia yang beriman. Nah, kemudian di 10 halaman berikutnya Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, wa ammal ladzina yattaquna faya'lamuna anna ad-daral akhirah khairun min ad-dunya fala yahminhum hubbur riyasati wasyahwa ala yu'thiru ad-dunya al-akhirah wa tariqu dzalika ay yatamassaku bil kitab was sunnah wa yasta'inu bis sabri was salah wa yatafakkaru fid dunya wa zawaliha wa khassatiha wal akhirah wa iqbaliha wa dawamiha. Adapun orang-orang bertakwa, mereka mengetahui bahwa kehidupan akhirat adalah lebih baik daripada dunia, maka tidak akan membawa dia kecintaan kepada kekuasaan, kepemimpinan, syahwat untuk mengutamakan dunia atau akhirat. Kalau dia beriman dan dia bertakwa, itu kecintaan dia tidak akan membawa demikian, tidak. Justru dia mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia. Ini orang yang bertakwa. Dan jalannya, bagaimana jalannya orang bertakwa untuk tetap dia mementingkan kehidupan akhirat? Jalannya agar dia berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah. Perhatikan tuh, berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah dan selalu minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan dia selalu berpikir tentang dunia dan kehinaannya, tentang dunia dan kefanaannya, tentang dunia dan kerendahannya. Dan dia berpikir tentang akhirat, bahwa akhirat kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, kehidupan yang pasti akan datang. Wahaula, mereka yang mementingkan kehidupan dunia, mereka, kata Ibnu Qayyim, la budda yabtadi'u fid din ma'al fujuri fil amal fayajtami'u lahum amrani fa in ittiba'al hawa yu'mi 'ainal qalbi fala yumayyizu baina sunnati wal bid'ati aw yunkisu fayaral bid'ata sunnatan wa sunnata bid'atan. Mereka, artinya mereka yang mengutamakan kehidupan dunia, sibuk dengan dunia, dia mengharapkan segala macam perhiasan dunia, maka mereka pasti akan berbuat bid'ah dalam agama ini dengan berbuat kejahatan dalam dia beramal. Maka berkumpullah dua perkara yang jelek bagi dia. Dia mengikuti hawa nafsu yang membuat buta mata hatinya. Dia tidak bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Bahkan dia memutarbalikkan. Apa diputar balik? Bid'ah dibilang sunnah, sunnah dibilang bid'ah. Fahadhihi afatul ulama idza atharu dunya wattaba'u riasat wasyahawat. Ini merupakan penyakit para ulama yang mereka mementingkan kehidupan dunia dan mereka mengikuti kedudukan, kepemimpinan dan syahwat. Wa hadhil ayatu fihim, ayat yang kita akan baca ini untuk mereka. Untuk siapa? Para ulama yang mementingkan kehidupan dunia. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 175 176, watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha
فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Ini merupakan bencana, kata Ibnu Qayyim, penyakit dan bahaya yang menimpa para ulama apabila mereka mengutamakan dunia serta menuruti hawa nafsu, jabatan dan syahwatnya. Ayat ini surah Al-A'raf ayat 175, 176 berbicara tentang mereka. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون." Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan sekiranya kami mengendaki, niscaya kami akan tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Artinya dia mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya orang itu seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Imam Muqayyim menjelaskan di sini, nanti antum catat. فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه وذلك من وجوه. Ini orang seperti ini digambarkan dalam ayat itu, disebutkan dengan ulama su. Ulama su, ulama yang sesat dan menyesatkan, yang perbuatannya berlawanan dengan ilmunya. Maka perhatikanlah, renungkanlah kecaman yang tergantung dalam ayat ini. Kecaman yang dilontarkan terhadap orang tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi. Ini tentang orang ini, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan rajulun min Bani Israil, seorang dari Bani Israil. Ada juga ditafsirkan bahwa orang itu namanya Bal'am bin Ba'ura. Ada juga menyebutkan Saifi bin Rahib dan yang lainnya. Di antara orang musyrikin yang menyerupainya disebutkan Umayyah bin Abi Salt yang serupa dengan Bal'am bin Ba'ura. Kita nggak perlu tentang nama-nama itu, tapi yang penting kita ambil pelajaran dari ayat ini. Kata beliau, yang pertama, ahaduha, ini banyak faedah yang dapat kita ambil dari penjelasan Muqayyim ini. Yang pertama, annahu dhalla ba'dal ilmi wa ikhtara al-kufra al-iman amdan la jahlan. Yang pertama, bahwa dia sesat sesudah dia berilmu. Justru dia sesat sesudah dia berilmu. Ia lebih memilih kekufuran daripada iman. Hal itu dilakukan secara sengaja, bukan karena tidak tahu. Dia tahu tentang Al-Quran, dia tahu tentang sunnah, dia tahu tentang hidayah, dia tahu semuanya, tapi dia tinggalkan semuanya itu. Dia lebih memilih kekufuran. Karena di balik kekufuran itu ada apa? Ada dunia, ada harta,
ada semua yang dia inginkan oleh syahwatnya. Jadi dia sesat, sudah berilmu. Ada nggak orang seperti ini? Ada. Dia nuntut ilmu dari mulai di pondok sampai ke luar negeri, sampai dapat gelar, pulang ditinggalkan semuanya itu. Diambil dunia, ditinggalkan agama ini. Orang ini sesat setelah apa? Dia berilmu. Setelah dia belajar puluhan tahun, dia sesat. Ini kita bicara tentang siapa ini? Tentang ulama su. Ulama su. Kemudian yang kedua, wa thaniha annahu faraqal imana mufaraqata man la ya'udu ilaihi abada. Fa innahu in salakha min al-ayati bil jumlati kama tansalikhul hayyatu min qishriha walau baqiya ma'u minha syai'un lam yansalikh minha. Yang kedua, orang tersebut telah menanggalkan keimanan seperti orang yang menanggalkannya dan tidak akan pernah kembali padanya untuk selama-lamanya. Waliyadzubillah. Sebab ia telah menanggalkan ayat-ayat Allah secara menyeluruh sehingga ia seperti ular yang telah berganti kulit. Seandainya masih tersisa sedikit saja darinya, niscaya ia tidak akan dikatakan telah menanggalkannya. Allah menyebutkan dalam ayat ini, "Watlu 'alaihim naba' alladzi atainahu ayatana fansalakha minha." Harus ditanggalkan semua ini. Ilmu yang dia dapati dari Quran dan Sunnah ditanggalkan semua, dilepas semuanya. Seperti ular yang meninggalkan kulitnya. Karena ular selalu berganti kulitnya. Ditinggalkan. Seandainya masih tersisa sedikit saja, saya tidak akan dikatakan bahwa dia insalah menanggalkannya. Ini yang kedua. Jadi ditinggalkan iman itu. Udah ditinggalkan iman. Seperti yang sudah saya bicarakan tentang munafik. Itu perhatikan tuh. Ada pembicaraan saya 3 kali berkaitan dengan munafik itu. Dia tinggalkan semuanya iman itu untuk mendapatkan dunia. Wa thalithuha anna syaitana adrakahu wa lahiqahu bihaitsu dhafira bihi waftarasahu. Walihada qala ta'ala fa'atba'u syaitanu wa lam yakul tabi'ahu fa inna fi ma'na fa'atba'ahu adrakahu wa lahiqahu wa huwa ablaghu min tabi'ahu lafzan wa ma'nan. Yang ketiga, setan telah berhasil mengejarnya, menyergapnya dan menguasai orang itu. Setan itu telah berhasil untuk mengejarnya, kemudian menyergapnya dan menguasai orang tersebut. Artinya setan itu telah berhasil memangsanya dia, memangsanya dan menguasainya. Oleh karena itu Allah menyebutkan dengan kalimat fa'atba'u syaitan, lalu ia dijangkau oleh syaitan. Allah enggak sebutkan dengan fatabi'ahu, maka diikuti oleh syaitan. Bahwa kalimat itu menjangkau dan menjergap, bentuk kalimat tersebut lebih dalam daripada kalimat tabi'ahu, baik dari segi lafaz maupun dari segi makna. Rabi'uha, yang keempat, annahu ghawa ba'da rusydi wal ghayyu ad-dhalalu fil ilmi wal qasdi wa huwa akhassu bi fasadil qasdi wal amali kama anna ad-dhalala akhassu bi fasadil ilmi wal i'tiqadi fa idza ufrida luma dakhala fihi al-akhar wa in iqtarana fal farqu ma dhukir. Yang keempat,
orang tersebut tersesat setelah mendapatkan kebenaran. Orang tersebut tersesat setelah mendapatkan kebenaran. Seperti yang pertama, annahu dhalla ba'dal ilm, dia sesat sesudah dia berilmu. Kata al-ghayyu, al-ghawin, orang sesat, bermakna kesesatan dalam hal pengetahuan dan tujuan. Al-ghayyu ad-dhalalu fil ilmi wal qasd. Al-ghayyu ad-dhalalu fil ilmi wal qasd. Dhalal itu artinya kesesatan dalam ilmu dan tujuan. Berarti ilmunya dia sesat dan tujuannya juga sesat. Dan ini kata tersebut lebih diususkan pada rusaknya tujuan dan cara dalam beramal. Sedangkan ad-dhalal lebih diususkan pada makna rusaknya ilmu dan keyakinan. Artinya dhalal itu lebih diususkan kepada rusaknya ilmu dan keyakinan. Apabila satu dari kedua kata itu dipisahkan, maka maknanya bisa saling mewakili. Dan tapi jika keduanya disandingkan secara bersamaan, maka perbedaannya adalah seperti yang penjelasan di atas. Wa khamisuha, yang kelima, annahu subhanahu lam yasha' ay yarfa'ahu bil ilmi fakana sababu halakihi li'annahu lam yurfa' bihi fasara wabalan alaihi falau lam yakun aliman kana khairan lahu wa akhaffa li'adhabihi. Yang kelima, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan untuk mengangkat dia dengan ilmunya. Allah tidak ingin mengangkat dia dengan ilmunya. Maka ini merupakan sebab kebinasaannya. Kenapa? Karena derajatnya tidak diangkat dengan ilmunya. Dengan demikian, fasara wabalan alaih, maka ilmunya menjadi bencana bagi dia. Ilmunya menjadi bencana baginya. Falau lam yakun aliman lakana khairan lahu wa khaffa li'adabihi. Seandainya saja dia tidak berilmu, tentu keadaannya akan lebih baik dan adabnya pun lebih ringan. Jadi justru ilmunya sebagai bencana bagi dia. Waliyadzubillah, nas'alullah alafiyah. Makanya ketika kita menuntut ilmu, betul-betul harus niatnya karena Allah SWT, ikhlas karena Allah, dan betul-betul kita ingin mengamalkan ilmu itu dalam kehidupan kita dan juga mendakwakan kepada keluarga kita dan umat ini. Harus ikhlas. Secara nos, dalil bahwa orang yang belajar Quran dan Sunnah itu pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Karena Allah berfirman demikian, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Bahwa Allah mengangkat orang beriman dan kalian dan orang berilmu berderajat. Kalau dia belajar Quran dan Sunnah, mesti diangkat derajatnya. Tapi karena dia tamak kepada dunia, dihinakan oleh Allah SWT. Waliyadzubillah. Dihinakan. Ilmunya sebagai bencana bagi dia. Allah nggak angkat derajatnya dia, dan Allah azab, Allah siksa dia. Dan ini merupakan sebab kebinasaannya dia. Wasadisuha, yang keenam, annahu subhanahu wa ta'ala akhbara an khissati himmatihi wa annahu ikhtara al-asfal al-adna ala al-ashrafil a'la. Allah memberitahukan tentang kehinaan cita-cita orang tersebut. Allah memberitahukan tentang kehinaan cita-cita orang tersebut, dan bahwasanya ia lebih memilih sesuatu yang paling hina dan paling rendah daripada yang paling mulia dan paling tinggi. Yang dia pilih si ulama ini, ulama su ini, yaitu cita-citanya istilah orang yang paling rendah, milih dunia dengan seluruh fasilitasnya. Ini orang yang paling hina ini. Karena dunia rendah. Dikatakan dunia karena rendah dunia ini.
Dikatakan dunia karena rendah. Dunia ini gak ada arti apa-apa. Dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Dunia ini tidak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk, orang kafir nggak akan dikasih meskipun hanya seteguk air, karena nggak ada harganya. Si ulama su ini, atau mungkin di bawah ulamanya deh, ustadznya atau dai-nya, dia lebih memilih kerendahan, harta, fasilitasnya, dunia, kedudukan, jabatan dan segala macam sudah, daripada akhirat. Jadi Allah menjelaskan tentang cita-cita orang ini paling rendah sudah. Makanya kita berdoa kepada Allah apa yang sudah kita bahas. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai puncak terbesar cita-cita kami, jangan ya Allah. Jangan juga jadikan dunia sebagai puncak ilmu kami, jangan. Jangan. Itu doa yang saya suruh hafalkan kepada antum itu, yang merupakan doa kafaratul majlis, yang awalnya Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, sampai akhir. Yang keenam, Allah mengabarkan bahwa orang ini cita-citanya sangat rendah. Orang beriman, puncak cita-cita yang tertinggi adalah akhirat, bukan dunia. Hidup apa adanya, jangan tertipu dengan dunia. Allah mengatakan jangan tertipu dengan dunia. Allah menyebutkan demikian. Jadi kalau kita tertipu, maka kita akan rugi dan akan menyesal nantinya. Yang ketujuh, wasabi'uha anna ikhtiyarahu lil adna lam yakun an khatirin wa hadithi nafsin ولكنه كان عن إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هنا. Orang tersebut memilih hal yang paling rendah itu bukan karena suara hati atau panggilan jiwa, bukan. Artinya bukan sesuatu yang terlintas dalam hatinya, bukan. Orang tersebut memilih hal yang paling rendah itu bukan karena suara hati atau lintasan hati, melainkan karena ingin tetap kekal hidup di dunia dan ingin mewujudkan keinginannya untuk meraih segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Orang tersebut memilih hal yang paling rendah itu bukan karena suara hati, bukan karena lintasan hati atau panggilan jiwa, bukan, melainkan karena ia ingin tetap kekal hidup di dunia dan dapat mewujudkan keinginannya untuk meraih segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Antum bisa lihat orang yang kejar-kejaran masalah dunia ini luar biasa, dengan usahanya, dengan dagangnya, dengan partai politiknya, dengan semuanya, semua. Dia ingin mencapai kedudukan, dia ingin kekal. Makanya Allah sebutkan dengan kalimat akhlada ilal ard. Dia kekal, dia ingin dunia ini selama-lamanya. Allah pakai kalimatnya akhlada ilal ard. Dia cenderung pada dunia. Artinya untuk menetapkan dirinya selama-lamanya. Dia kata Ibnu Qayyim, wa aslul ikhladi al-luzumu 'ala ad-dawam. Ka'annahu qila lazima al-mayl al-ard. Wa min hadha yuqalu akhlada fulanun bil makan idza lazima al-iqamata bihi. Ikhlad al-ardi maksudnya dia kekal terus menerus, seolah-olah dikatakan bahwa dia sangat condong kepada dunia ini. Dia bertekad untuk selalu cenderung pada dunia. Maka ketika orang dikatakan fulan itu akhlada bil makan, artinya dia tetap di tempat itu, nggak mau pindah dia.
Maka disebutkan wa abbara an mailihi ila dunya bi ikhladil ard. Allah mengungkapkan kecondongan hatinya dengan kalimat akhlada il ard. Dia itu sangat cenderung pada dunia. Artinya dia nggak mau berpisah dari dunia ini. Kemudian wathaminuha, yang kedelapan, annahu raqiba an hudahu wattaba hawahu faja'ala hawahu imaman lahu yaqtadi bihi wa yattabi'uhu. Wathaminuha annahu raqiba an hudahu wattaba hawahu faja'ala hawahu imaman lahu yaqtadi bihi wa yattabi'uhu. Yang kedelapan, bahwa orang tersebut tidak menyukai petunjuk Allah dan selalu mengikuti hawa nafsunya. Karena itulah ia menjadikan hawa nafsunya sebagai imam yang selalu diteladani dan diikutinya. Hawa nafsunya sebagai imam. Bahkan dalam ayat yang lain, hawa nafsu dijadikan sebagai apa? Sebagai Tuhan. Bukan imam lagi, Tuhan. Kalau sudah hawa nafsu dijadikan Tuhan, ya orang ini udah pasti sesat sudah. Dan ada di antara manusia yang seperti itu. Dan ini penyebutan tentang siapa? Tentang ulama. Tentang ulama su. Yang dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Allah juga menyebutkan di dalam surah Al-Jathiyah di ayat 23, dalam surah Al-Jathiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basari gishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Allah sesatkan dia dengan ilmunya. Ini ada dua penafsiran. Allah sesatkan dia, yang Allah ketahui dia memang orang yang sesat. Yang kedua, penafsirkan Allah sesatkan dia sesudah dia berilmu. Dia sudah tahu, dia belajar, Allah sesatkan dia dengan ilmunya. Dan Allah tutup pendengarannya dan hatinya. Allah jadikan di atas matanya atau pandangannya penutup. Maka tidak ada yang bisa menunjuki sesudah itu selain Allah. Apakah kalian tidak ingat? Allah ingatkan di sini, ada orang yang disesatkan oleh Allah dengan apa? Dengan dasar ilmunya disesatkan. Dia menjadikan hawa nafsu sebagai apa di situ? Tuhan. Sebagai Tuhan. Sesat orang itu. Waliyatubillah. Kemudian, dan dia memilih apa di sini? Memilih hawa nafsu. Dan antum perhatikan yang ada dalam kehidupan ini antara wahyu dan hawa nafsu. Untuk perhatikan, selalu Allah sebutkan dalam Al-Quran demikian, wahyu dan hawa nafsu. Saya ambil contoh satu ayat, ada berapa ayat dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Qasas Allah sebutkan, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Apabila mereka tidak memenuhi panggilanmu, panggilan apa? Panggilan wahyu yang disampaikan oleh para anbiya wa rusul alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wahyu. Apabila mereka tidak mengikuti wahyu, ketahuilah bahwa mereka mengikuti apa? Hawa nafsunya. Antum lihat dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa biqairi hudan min Allah. Innallaha la yahdil qawmal zalimin. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila kalian tidak
apabila mereka tidak mengikuti kamu Muhammad, tidak mau mengikuti wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, fa'lam annama yattabi'una ahwahum, ketahuilah bahwa mereka mengikuti apa? Hawa nafsu. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya yang selain dari petunjuk dari Allah. Sesungguhnya innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah enggak menunjuki orang-orang yang zalim. Allah juga sebutkan tentang Nabi Daud juga demikian, disuruh berhukum dengan syarat Allah, jangan kau mengikuti hawa nafsu. Artinya wahyu lawannya hawa nafsu. Itu perhatikan, dalam hidup ini kita harus berjalan di bawah naungan wahyu. Itu perhatikan, dalam hidup ini ada lataif yang perlu antum juga renungkan, ya. Kalau antum sebagai talibul ilm, antum sebagai ustaz, sebagai dai, mesti antum pernah baca Sahih Bukhari. Tuh, antum sebagai dai, sebagai ustaz, mesti antum pernah baca Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari, di kitab yang pertama, kitab Bad'ul Wahyi, kitab Bad'ul Wahyi, nggak ada di kitab-kitab lain. Apa di Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan nggak ada, cuma ada di Bukhari aja, kitab Bad'ul Wahyi. Kenapa Imam Bukhari memulai dengan kitab Bad'ul Wahyi? Ada lataif yang perlu kita ambil pelajaran. Artinya bahwa sunnah Nabi ini merupakan apa? Wahyu yang kita wajib berjalan di atas naungan wahyu. Tuh antum ingat itu. Itu lataif. Itu di Sahih Bukhari di awal kitab Bad'ul Wahyi. Artinya harus dari awal sampai akhir hadis-hadis ini merupakan wahyu dari Allah SWT, yang kita harus berjalan di bawah naungan wahyu. Itu perhatikan tuh. Lawan daripada wahyu adalah hawa nafsu. Ya, kalau mau sebutkan lagi panjang tentang Sahih Bukhari, bagaimana awalnya, bagaimana akhirnya, banyak faedah yang kita ambil dari. Kemudian kita masuk yang ke-9. Wa tasi'uha annahu shabbahu bil kalbi alladhi huwa akhassul hayawanat himmatan wa asqatuha nafsan wa abkhaluha wa ashaduha kalaban wa lihadha summiya kalban. Artinya yang ke-9, Allah menyerupakan orang tersebut dengan anjing. Artinya ulama Allah umpamakan dengan anjing. Allah menyerupakan orang tersebut dengan anjing, jenis hewan yang mempunyai ambisi paling hina, sosok dan gambaran paling rendah, paling kikir dan paling rakus. Jadi Allah menyerupakan orang tersebut, artinya ulama ini, dengan hewan yang paling rendah, ambisinya paling hina, paling kikir, abkhaluha, dan paling rakus. Maka dikatakan kalb. Sebutkan dalam bahasa Arab, al-kalb itu artinya yang sangat rakus. Kemudian wa'ashiruha, yang ke-10, annahu syabbaha lahathahu 'ala dunya wa 'adama sabrihi 'anha wa jaza'ahu li faqdiha wa hirsi 'ala tahsiliha bilahathil kalbi fi halatay tarkihi wal haml 'alayhi bit-tard wa hakadha hadha in turika fahuwa lahthanun 'ala dunya wa in wu'idha wa zujira fahuwa kadhalik fallahathu la yufariquhu fi kulli halin kalahatil kalbi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang ke-10, Allah mengibaratkan dahaganya, hausnya orang tersebut terhadap dunia, ambisinya terhadap kemewahan dunia, tidak sabarnya dia dengan dunia,
kesedihannya jika dia ditinggalkan oleh dunia, dan ketamakannya dalam menggapai dunia laksana anjing yang menjelukkan lidahnya, baik ketika dibiarkan atau dihalau oleh manusia. Dibiarkan atau dihalau oleh manusia, orang tersebut tetap demikian. Jika dibiarkan maka ia akan begitu dahaga terhadap dunia, tapi apabila diberikan peringatan atau dilarang maka ia tetap seperti itu. Dia selalu menjulurkan lidahnya. Lidah apa? Lidah ketamakannya kepada dunia, sebagaimana anjing yang senantiasa menjulurkan lidahnya. Artinya Allah mengibaratkan dahaganya, hausnya orang tersebut terhadap dunia, ambisinya terhadap kemewahan dunia, tidak sabarnya dia terhadap dunia, dan juga kesedihannya jika ditinggalkan oleh dunia, serta ketamakannya dalam menggapai dunia laksana anjing yang menjulurkan lidahnya, baik ketika dibiarkan atau dihalau oleh manusia. Orang tersebut tetap demikian. Jika dibiarkan maka ia akan begitu dahaga dan haus terhadap dunia, tapi apabila diberikan peringatan dan atau dilarang maka ia tetap seperti itu. Dia selalu menjulurkan lidahnya. Lidah apa? Lidah ketamakan kepada dunia, sebagaimana anjing yang senantiasa menjulurkan lidahnya. Ini 10 yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Kemudian terakhirnya beliau mengatakan, fahada halul alim al-mu'thir ad-dunya al-akhirah. Ini keadaan orang yang alim, orang ulama su yang lebih mengutamakan dunia atas akhirat. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain lagi, yaitu ada orang yang hamba yang jahil, kalau ini alim, tapi ada orang yang ibadah tapi dia berpaling daripada ilmu, berpaling daripada hukum-hukumnya. Dua-duanya tidak boleh kita ikuti, baik dia ahli ibadah karena dia nggak punya ilmu, atau orang alim yang tamak kepada dunia, nggak boleh kita ikuti. Maka dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah dan juga yang lainnya, ihdharu fitnatal alimil fajir wa fitnatal abidil jahil fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftunin. Karena itu Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah dan yang lainnya rahimahumullah mengatakan, ihdharu fitnatal alimil fajir. Hati-hati fitnahnya orang yang alim tapi dia fajir. Dia tahu tentang ilmu, tentang Quran, sunnah tahu dia, tapi jahat dia. Jahat. Dia fasik. Bahkan sudah ada dalam hatinya sifat nifaq. Wa fitnatal abidil jahil, dan ada juga fitnahnya hamba yang bodoh. Dia ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Banyak orang yang ahli ibadah dengan pakaian-pakaian masya Allah, udah pakai jubah, pakai sorban, ibadah, sholat, tapi nggak punya ilmu sama sekali. Dia berbuat bid'ah terus menerus. Maka hati-hati. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Karena fitnah keduanya merupakan fitnah bagi semua orang yang terkena fitnah. Waliyadzubillah. Nas'alullah alaihi. Ini faedah yang dapat kita ambil dari dua ayat dalam surah Al-A'raf ayat 175 176. Ada 10 faedah yang dapat kita ambil. Tentang siapa di sini? Tentang orang yang dia tahu tentang agama tapi jelek niatnya, jelek tujuannya, rendah dan hina dia mengharapkan dunia. Padahal disebutkan oleh, saya ambil dari kitab Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Qadil Quda Tajuddin Abdul Wahab As-Subuki yang wafat tahun 771 Hijriah. Kata beliau begini di dalam kitabnya,
Mu'idun ni'am wa mubidun niqam, di halaman 57. Kata beliau begini, fa'aqallu darajatil alim ayudrika haqaratad dunya wa khissataha wa qudurataha wa insiramaha wa idhamal akhirah wa safaiha wa idhamal akhirah wa safaaha wa dawamaha wa ayya'lama annahuma mutadaddatani wa annahuma darratani mata ardaita wahidatan askhatta ukhra wa qiffatani mizanun. Derajat yang paling rendah bagi seorang alim, yang paling rendah nih, orang alim yang paling rendah derajatnya, dia harus mengetahui tentang hinanya dunia ini, rendahnya dunia dan jeleknya dunia ini, kotornya dunia, dan dunia ini pasti akan terputus, pasti dia akan hancur, pasti dia akan binasa, dan dia wajib mengetahui tentang besarnya akhirat. Artinya sucinya akhirat itu, arti sorga itu, dan juga langgengnya dan abadinya sorga itu. Dan dia harus mengetahui bahwa keduanya saling berlawanan, dan duanya seperti dua orang istri yang dimadu, dia saling bermusuhan. Kalau engkau redho dengan yang satu, yang lain akan murka. Kemudian beliau menyebutkan lagi, ini panjang beliau menjelaskan, faman lam ya'lam haqarat ad-dunya wa qudurataha wa imtizazu ladzatiha bil humumi fasidul aql. Kata beliau, barang siapa yang tidak mengetahui tentang rendahnya dunia, kotornya dunia, dan juga bercampurnya kelezatannya di dunia ini dengan berbagai macam apa? Kesedihan. Orang mendapatkan kelezatan, tapi dia juga mendapatkan kesedihan, kegundah gulanan. Maka orang yang tidak mengetahui ini fasidul aql, rusak akalnya. Jadi orang yang beriman, orang yang berakal harus tahu tuh tentang rendahnya dunia, kotornya dunia, jeleknya dunia, fananya dunia, dan kekalnya akhirat dan nikmatnya akhirat. Fa innal musyahadata wa tajribata turshidul uqala ila dzalik. Sesungguhnya persaksian yang kita lihat ini tentang dunia, wa tajribah, dan juga pengalaman orang yang hidup di dunia ini akan membimbing orang-orang yang berakal kepada yang demikian. Artinya membimbing dia bahwa dunia ini hina, rendah, akhirat itu abadi dan kekal dan penuh dengan kenikmatan. Fa kaifa yakunu fil ulama man la aqla lahu? Bagaimana ada di antara ulama yang enggak punya akal? Enggak berakal ini ulama. Dunia ini jelek, rendah, hina. Nabi memberikan perumpamaan dunia ini seperti bangkai kambing. Bahkan Nabi mengumpamakan dunia seperti kotoran. Ketika orang buang kotoran, ketika orang ke WC, itu yang keluar itulah dunia. Itu Nabi sudah memberikan perumpamaan yang betul-betul hina dunia ini, enggak ada artinya. Maka ketika orang tidak tahu tentang rendahnya dunia, maka dia enggak punya akal. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Imam Tajuddin Abdul Wahab As-Subuki, kata beliau, wa man alima hadha kullahu thumma athara al-hayata ad-dunya al-akhirah fa huwa asiru syaitan faqad ahlakathu syahwatuhu wa ghalabat ali shiqwatuhu fa kaifa yu'addu min al-ulama man hadhihi darajatuhu. Kalau orang sudah mengetahui tentang ini semuanya, tentang rendahnya dunia dan abadinya akhirat, kemudian dia lebih mengutamakan kehidupan dunia dan akhirat, maka dia merupakan tawanan dari syaitan, tawanan syaitan. Syahwatnya telah membinasakan dia, dan dia termasuk orang yang celaka. Bagaimana orang seperti ini dikatakan sebagai ulama? Dia lebih mengutamakan apa? Dunia daripada akhirat. Bahkan dikatakan oleh beliau ini,
inni la'ajabu min alimin yaj'alu ilmahu sabilan ila hutamid dunya wa huwa yara katsiran minal juhali wasalu minad dunya ila ma la yantahi wa ilaihi fa idza kanatid dunya tunalu ma'al jahli fama baluna nashtariha bi anfasil asya wa huwal ilmu. Anda perhatikan nih, ini bagus perkataannya. Dan sungguh aku sangat heran dengan orang alim yang menjadikan ilmunya untuk mendapatkan dunia. Dia dikasih ilmu sama Allah untuk mencari dunia, untuk mendapatkan uang. Dengan ilmunya dia mengajar untuk dapatkan uang. Dia berdakwah untuk dapatkan uang, untuk dapat semua fasilitas dunia. Ini orang yang rendah yang seperti ini. Bagaimana dia jadikan? Aku sangat heran dengan orang yang alim yang menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk mendapatkan kerendahan dunia ini. Dan dia melihat kebanyakan orang-orang bodoh telah sampai kepada dunia. Dan apa yang dia lihat? Semua yang telah mencapai dunia, kekayaan, orang bodoh semuanya. Dia punya harta yang sekian banyak, punya perusahaan yang banyak, dia punya kedudukan, punya segala macam. Ini orang-orang bodoh. Orang bodoh. Dia nggak ingat kepada akhirat, nggak ingat dia kepada mati. Sedangkan Nabi menyebutkan bahwa orang yang pintar itu orang apa? Orang yang ingat kepada mati, mempersiapkan bekal untuk mati. Kemudian kata beliau lagi, apabila dunia ini dicapai dengan kebodohan, maka kenapa kita harus menjualnya untuk mendapatkan dunia dengan apa? Bi'an fasil asya, dengan sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini, yaitu ilmu. Kenapa harus kita jual? Untuk mendapatkan dunia, kenapa jual dengan ilmu? Itu kebodohan. Dunia ini nggak ada arti apa-apa. Mesti dengan ilmu itu orang mencapai kenikmatan yang paling abadi. Apa? Sorga yang dapatkan, bukan dunia. Ilmu yang didapat dari Quran dan Sunnah itu, dia harus berjalan bagaimana untuk mendapatkan akhirat, mendapatkan sorga, bukan dunia. Orang-orang bodoh udah sampai dunia ini, didapat semuanya, dikasih. Kok kita menjual dengan yang paling rendah, membeli dunia dengan harga yang paling rendah, dengan paling mahal. Dunia ini rendah, hina. Kok kita beli dengan yang paling mahal dalam diri kita, yaitu ilmu. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Maka selanjutnya terakhirnya beliau katakan ini, fayambaghi ay yaqsida bil ilmi wajha Allah taala wa taraqqi ila jiwaril mala'il a'la. Maka hendaknya seorang itu dia menuntut ilmu untuk mengharapkan wajah Allah. Dengan ilmunya untuk mengharapkan wajah Allah. Dia mengajar, dia berdakwah untuk mengharapkan wajah Allah, untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi agar dia mendapatkan dekat dengan Allah di sorga nanti. Itu orang berilmu, bukan dengan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa. Beberapa makalah yang ditulis oleh beberapa masyayikh tentang lemahnya salat syuruk. Di antaranya bidha'fi hadithi man shalla rak'ataini ba'da subhi falahu ajru umratin wa hajjah, yang ditulis oleh Ahmad Muhammad Syahata Al-Alfi As-Sukandari. Kemudian juga ada Du'ul Ibraq fi tad'ifi hadithi salat al-ishraq. Du'ul Ibraq fi tad'ifi hadithi salat al-ishraq, yang ditulis oleh Abu Abdurrahman Syekh Abu Abdurrahman Fauzi bin Abdullah bin Muhammad Al-Humaidi Al-Athari. Dibawakan dalam makalah ini, ada beberapa makalah juga ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah As-Surayyi. Beliau menyebutkan takhrijun li hadithi salati syuruq wa dirasatun li asanidihi. Hadis ini
dari sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Ibnu Umar, dari sahabat Aisyah dan Abu Umamah radhiyallahu anhu ajma'in. Tapi semua jalurnya itu dhaif, jadi nggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Saya membawakan di buku Zikir Pagi Petang dan juga Haji Umroh karena saya berpegang kepada silsilah hadits as-sahihah oleh Syekh Albani. Di dalam silsilah hadits as-sahihah di nomor 3403 itu Syekh Albani menghasankan. Sebenarnya hadis itu dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Anas. Qala Tirmidzi haddatsana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi al-Basri haddatsana Abdul Aziz bin Muslim haddatsana Abu Dhilal an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-ghada fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah tammatin tammah. Imam At-Tirmidzi rahimahullah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi al-Basri telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muslim telah menyampaikan kepada kami Abu Dhilal dari Anas bin Malik. Ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umrah. Ia berkata, Rasul bersabda, sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi, qala Abu Isa maksud Tirmidzi, hadza haditsun hasanun gharib. Hadis ini hasan gharib. Qala wa sa'altu Muhammad bin Ismail, maksudnya Al-Bukhari, an Abi Dhilal, faqala huwa muqaribul hadith. Qala Muhammad wa ismuhu Hilal. Kata Abu Isa yaitu At-Tirmidzi, hadis ini hasan gharib. Dan aku bertanya kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, karena Imam Tirmidzi muridnya Imam Bukhari. Beliau bertanya kepada Imam Bukhari rahimahumullah tentang Abu Dhilal. Beliau mengatakan muqaribul hadith. Kata beliau bahwa Abu Dhilal namanya Hilal. Namanya Abu Dhilal itu Hilal bin Abi Hilal Al-Qasmali. Di sini Abu Dhilal namanya Hilal bin Abi Hilal Al-Qasmali. Imam Bukhari mengatakan muqaribul hadith. Kalau kita lihat penjelasan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala di juz yang ke-6, beliau menyebutkan kalimat muqaribul hadith. Kata Imam Az-Zahabi, la yartaqi khabaru ila darajati sihah wal ihtijaj bihi. Artinya hadis itu enggak sampai derajat sahih dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang jadi masalah di hadis ini, hadis Anas bin Malik, yang diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa hadis ini ada rawi yang bernama Abu Dhilal, ini dhaif. Kalimat Bukhari menyebutkan rahimahullah muqaribul hadis, tapi beliau juga menyebutkan dalam kitab yang lain, beliau mengatakan indahu manakir, bahwa dia mempunyai kemungkaran. Dan ini dilemahkan bahwa Abu Dhilal ini dhaif. Dikatakan oleh Ibnu Ma'in laisa bi syai'. Beliau juga mengatakan dhaif laisa bi syai'. Abu Hatim mengatakan dhaiful hadits. Dikatakan oleh Yaqub bin Sufyan As-Safawi layyinul hadits. Imam Nasai mengatakan dhaif. Dalam kitab yang lain beliau mengatakan laisa bi thiqah. Kata Ibnu Hibban
Syekhun mughaffal la yajuz ihtaju bi bihal. Syekh yang lalai tidak boleh kita berhujjah dengannya dalam semua keadaan. Jadi riwayat ini dhaif. Dan bisa lihat nanti dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Yang punya saya yang terbaru itu yang jilid 14 halaman 99 sampai halaman 101. Kalau yang lama jilid 11. Dan juga didhaifkan oleh para ulama, disebutkan juga oleh Imam Al-Uqaili dalam Du'afa'ul Kabir, dan juga oleh Imam Al-Mizzi dalam kitabnya Tahdzibul Kamal di juz yang ke-30. Jadi hadis ini dhaif, nggak bisa dipakai sebagai hujjah. Makanya dikatakan oleh para ulama hadis ini gharib munkar. Gharib munkar. Itu hadis Anas. Hadis Abu Umamah juga sama demikian, dan Utbah bin Abad juga demikian. Hadis Umamah saya nggak perlu bacakan, cukup satu aja. Juga disebutkan para ulama bahwa ini dhaif. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai penguat atau syawahid, nggak bisa karena dhaifnya, lemahnya. Karena dalam sanadnya ada Al-Ahwas bin Hakim. Al-Ahwas bin Hakim ini dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi dikatakan oleh Imam As-Saji indahu manakir. Kemudian juga hadis Ibnu Umar juga sama. Dalam sanadnya ada Al-Fadl bin Muwaffaq, dia dhaiful hadis. Bahkan dikatakan oleh Abu Hatim kana yarwi ahaditsa mawdu'ah, dia banyak meriwayatkan hadis yang maudhu'. Kemudian yang keempat hadis Aisyah, juga hadisnya dhaif karena dalam sanadnya ada Ishaq bin Bishr al-Bukhari. Ishaq bin Bishr al-Bukhari ini dia rawi yang matruk. Jadi ini semua riwayatnya lemah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang salat syuruk, salatul isyraq, beliau mengatakan bahwa hadisnya dhaif yang berkaitan dengan keutamaan pahala haji umrah itu dhaif. Itu beliau mengatakan fa hadzal hadits dhaif dha'afahu katsir min al-khuffaz, dilemahkan oleh para imam-imam yang hafidh. Hadis ini berkaitan dengan keutamaan salat syuruk sudah terbit matahari, salat 2 rakaat, didhaifkan oleh Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti dalam kitabnya Al-Majruhin. Kemudian juga oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa, didhaifkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya ketika membawakan hadis Ibnu Umar. Kemudian juga Al-Hafidh Adz-Dzahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal di juz yang ketiga ketika membawakan hadis Abu Umamah. Begitu juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mendhaifkan hadis Aisyah dalam kitabnya Lisanul Mizan. Dan yang lainnya banyak yang mendhaifkan hadis ini. Meskipun ada yang menghasankan, tapi kita lihat bahwa jarah itu didahulukan karena jarahnya mufassar, dijelaskan oleh para ulama. Jadi saya nggak bacakan semuanya, ini lemah. Sekarang yang kita jadikan pegangan itu yang mana? Kalau kita lihat riwayat Muslim bahwa Nabi SAW setelah selesai sholat subuh berjamaah dengan para sahabat, Nabi selalu diam di musolanya tempat beliau sholat sampai terbit matahari, dan gak ada satu riwayat menyebutkan beliau sholat 2 rakaat, tidak ada. Yang ada beliau berzikir. Jadi setelah sholat subuh itu beliau berzikir dan terus berzikir sampai terbit matahari, sampai agak tinggi matahari, baru kemudian beliau keluar. Tidak ada riwayat beliau sholat. Karena sholat duha itu dikerjakan kapan? Sholat duha yang terbaik seperti riwayat Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya, yaitu hina tarmadul fisal,
Jadi waktu itu Zaid bin Arqam melihat ada orang-orang sholat. Setelah terbit matahari mereka sholat. Kata beliau, sholatul awwabin, qala Rasulullah SAW, sholatul awwabin hina tarmadul fisal. Beliau menegur orang-orang yang sholat itu di awal waktu. Kata beliau, sesungguhnya sholat orang-orang yang bertaubat itu ketika anak-anak ontak mulai kepanasan. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Artinya kapan sholat duha yang terbaik itu? Ketika matahari itu, ketika anak ontak mulai kepanasan. Kira-kira jam berapa? Jam 10. Nah, itu. Jadi bukan di awal. Begitu syuruk, naik agak tinggi, sholat 2 rakaat. Nabi nggak kerjakan, sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat ketika mengerjakan ditegur. Ketika Nabi ziarah ke Quba, ini riwayat Muslim juga, Nabi ziarah ke Quba, Nabi lihat orang-orang sholat di awal, artinya matahari udah tinggi, di pagi hari mereka sholat di Quba itu. Nabi katakan, sholatul awwabin hina tarmadul fisal. Sholat orang taubat itu ketika anak onta mulai kepanasan. Itu yang ada. Jadi yang Nabi kerjakan, ini saya bawakan riwayat Muslim. Meriwayat ini diriwayatkan banyak, bukan hanya Muslim, Ahmad meriwayatkan, Tirmidzi meriwayatkan, dan yang lainnya. Dari Simak bin Harb, qultu li Jabir bin Samurah, akunta tujalisu Rasulullah SAW? Qala na'am kathiran, kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha awil ghada hatta tatlu asy-syamsu, fa idza tala'ati syamsu qama. Dari Simak bin Harb, aku bertanya kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu an, seorang sahabi yang jalil radhiyallahu an, apakah engkau selalu duduk dan bersama Rasulullah SAW? Iya, sering sekali. Beliau itu tidak berdiri dari tempat beliau sholat. Yang beliau sholat padanya, perhatikan, la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi. Beliau tidak bangkit dari tempat sholat yang beliau sholat padanya, yaitu sholat subuh, sampai matahari terbit. Apabila matahari sudah terbit, beliau berdiri. Nggak ada riwayat menyebutkan beliau sholat. Gitu. Dan ini riwayat Muslim, diriwayatkan dalam Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad, dan yang lainnya. Kemudian para sahabat dilanjutkan dalam riwayat itu oleh Jabir bin Samurah, wa kanu, itu para sahabat, yatahaddatsuna fayakhuduna min amril jahiliyah fayadhakun wa yatabassam. Artinya mereka para sahabat itu setelah selesai mereka berzikir, mereka berbincang-bincang tentang apa? Tentang urusan jahiliyah, maksudnya tentang syair jahiliyah. Tentu yang bagus ya. Mereka tertawa dan Nabi tersenyum. Ini riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim juga dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla al-fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu asy-syamsu hasanan. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW apabila sholat subuh, beliau duduk di tempat sholatnya sampai terbit matahari hasanan, ay tulu'an hasanan, maksudnya tatlu hasanan murtafi'atan. Begitu penjelasan Imam Nawawi, maksudnya hasanan itu ay murtafi'atan, sampai matahari terbit agak tinggi, dalam syarah Imam Nawawi. Kalimat Nabi qama, berdiri, itu dalam hadis yang tadi saya bacakan, kana la yaqumu min musallah alladhi yusalli fi subha hatta tatlu syamsu fa idza talat syamsu qama. Itu kalimat qama ini menunjukkan apa? Yadullu ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalli raq'ataini ba'da tulu'i syamsi. Artinya menunjukkan bahwa Nabi tidak sholat 2 rakaat sesudah terbit matahari. Kapan Nabi sholat? Sesudah matahari
agak tinggi gitu. Dan dikerjakan di rumah salat duhanya gitu. Ini berkaitan dengan salat syuruk, hadisnya dhaif dan banyak yang melemahkan gitu. Dan ini masalah ilmiah, artinya kalau ada ulama yang menghasankan, mungkin dia menganggap ada beberapa syawahidnya, tapi ulama yang mendhaifkan melihat nggak bisa. Hadis ini saling menguatkan, nggak bisa karena sangat lemah gitu. Syadidud dha'af, karena sangat lemah, nggak bisa diangkat menjadi hasan. Jadi hadis ini lemah dan dilemahkan oleh para ulama. Wallahu alam. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau ada orang umpamanya dia punya pendapat mengikuti Syekh Albani, dia mau sholat 2 rakaat, ya kita nggak usah larang. Untuk perhatikan, ketika ada orang yang sholat setelah syuruk, dia memegang pendapatnya Syekh Albani, ya antum jangan larang orang sholat, biarkan aja. Kita dianggap bahwa Syekh Albani lebih alim, lebih tahu, dia menghasan, gak ada masalah. Tapi ketika antum mengatakan bahwa itu dhaif dengan penjelasan para ulama yang betul-betul paham tentang masalah ini juga, sama seperti Syekh Albani, dia mendhaifkan, ya kita berpegang dengan itu. Karena tetap aja yang mendhaifkan hujahnya lebih kuat daripada yang menghasankan. Itu. Wallahu alam. Jadi ini yang perlu antum ketahui. Ketika antum ketahui tentang masalah itu, jangan antum kemudian melarang orang sholat, jangan. Kadang-kadang kita nih orangnya suka berlebihan gitu. Antum sendiri belum baca, belum lihat sanadnya sudah ngelarang orang gitu. Kita nggak boleh seperti itu. Yang penting kita tahu bahwa ini, ya kita nggak usah amalkan begitu. Tapi untuk melarang orang, jangan, dia mungkin punya pegangan ulama yang dia pegang, mungkin dia lihat itu hadisnya hasan gitu. Kecuali kalau dia bertanya kepada antum bagaimana sih kedudukan hadisnya, antum jelaskan gitu. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammadin SAW wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Itu aja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pikir cukup sampai di sini. Wassallallahu Nabi Muhammadin SAW subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.